warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, selamat malam bagi yang beragama lain. Baik, sebagaimana kita ketahui, langsung saja ya, bahwa kedatangan Imam Besar Umat Islam Habib Rizik Syihab ke Indonesia disambut dengan begitu luar biasa, disambut dengan begitu antusias oleh umat Islam yang pada awalnya oleh sebagian tokoh sempat diremehkan. Berapa sih pengikutnya? Tidak seberapa kok. Silahkan saja kalau mau menyambut ke bandara, silahkan. Jadi dianggap Habib Rizik ini pengikutnya sedikit, atau dianggap sudah memudar ketokohannya. Tetapi ternyata kepulangan Habib Rizik di luar dugaan para tokoh, sebagian tokoh yang terutama pembenci beliau ya, ternyata yang datang begitu luar biasa, ratusan ribu yang menyambut beliau ke bandara. Itu belum yang di Petamburan, ratusan ribu juga yang menyambut beliau. Jalanan sebagaimana kita ketahui sudah viral, macet sekian kilo ya. Dan bukan sampai hanya di situ saja, bahkan ketika beliau mengadakan acara maulid, peringatan maulid, dan juga pernikahan putri beliau, yang hadir di luar dugaan juga. Yang diundang berapa, yang hadir ratusan ribu juga. Ini yang terus kemudian membuat banyak orang kaget, bahkan mungkin ada yang panik, dan menjadi perbincangan secara nasional. Mulai dari lapisan masyarakat paling bawah sampai presiden pun ikut menanggapi ya, termasuk juga terkait dengan apa yang baru-baru ini terjadi, yang kemudian dipermasalahkan kerumunannya, bahkan menjadi perbincangan internasional ya, masuk di berita internasional kan Min ya. Karena ini mungkin dalam sejarahnya baru kali ini ada tokoh yang datang pulang ya dari luar negeri, disambut oleh rakyatnya, oleh umatnya di negaranya dengan sedemikian besar. Jadi dalam sejarah Indonesia mungkin belum pernah. Tidak tahu kalau sejarah internasional ya, sejarah dunia. Tapi kalau dalam sejarah Indonesia belum pernah ada tokoh yang disambut sedemikian luar biasa, antusias. Baik, terus kemudian akhirnya apa yang terjadi berikutnya adalah kerumunan yang terjadi akibat antusias masyarakat ini ya. Kerumunan terutama baik itu di bandara, terutama yang ada di Petamburan ketika acara maulid itu ya. Kerumunan itu terus kemudian dieksploitasi oleh ya pembenci-pembenci beliau untuk menghantam beliau ya. Kerumunan itu dijadikan sebagai bahan eksploitasi, dijadikan bahan komoditas untuk menghancurkan atau untuk menyerang Habib Rizik ya. Bahkan oleh sebagian pihak dibesar-besarkan ya, dieksploitasi besar-besaran, dipermasalahkan habis-habisan Mas ya. Padahal kerumunan itu bukan hanya di situ Mas ya, banyak kasus kerumunan yang lainnya. Tapi ini luar biasa, dipermasalahkan habis-habisan ya oleh para pembenci-pembenci beliau ya. Bahkan yang terjadi berikutnya apa? Kita sudah cek beberapa media juga ya. Yang terjadi berikutnya adalah sampai-sampai Gubernur DKI Jakarta diperiksa oleh polisi ya. Terus kemudian ada 2 Kapolda dicopot ya. Terus kemudian semua tokoh-tokoh atau pembesar di negara ini ikut berkomentar, mulai dari Menko Polhukam, terus kemudian Mendagri, terus kemudian sampai Presiden juga Mas ya, terus kemudian Panglima TNI ya, dan banyak pejabat-pejabat yang lain ikut mengomentari terkait dengan kerumunan ini ya, diantaranya ya. Dan bahkan sampai juga akhirnya yang lagi rame kemarin ini, baliho beliau dicopot ya. Baliho Habib Rizik dicopot, dan yang istimewanya dicopot oleh tentara atas instruksi dari Pangdam ya. Dan sudah ada yang menanggapi. Coba kita akan menanggapi, tapi kita akan bacakan dulu ya. Di sini ada
tanggapan dari Fadlizon. Ya, Fadlizon sudah menanggapi anggota DPR RI dari fraksi Gerindra menanyakan maksud Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman yang memberikan perintah pencopotan baliho Habib Rizik Syihab. Menurut dia, perintah tersebut di luar wewenang dan tugas TNI. Menurut Fadlizon, ya memang TNI tidak ada tupoksinya menurunkan baliho, itu kan tugas Satpol PP ya. Tapi bagi sebagian pihak ini istimewa Mas, untuk menurunkan baliho beliau bukan orang sembarangan. Harus atas instruksi Pangdam ya, yang menurunkan tentara ya. Ini bagi sebagian pihak justru inilah istimewanya ya. Kalau baliho-baliho yang lain ya diturunkan sendiri sama orangnya, diturunkan oleh Satpol PP dan sebagainya ya. Masih menurut Fadlizon, sebaiknya jangan semakin jauh terseret politik. Janganlah TNI ini terseret politik, kecuali mau hidupkan lagi dua fungsi ABRI. Nah, ini dalam akun Twitter resminya Fadlizon. Jadi sudah banyak yang mengkritik ya, tokoh-tokoh nasional, termasuk ada juga dari anggota fraksi P3, ada dari fraksi PKS, juga sudah mengkritik apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya ini. Ya, kok sampai segitunya ya menurunkan baliho dan pakai tentara, pakai pasukan, bawa pasukan banyak dan juga pakai panser ya, mobil tank, mobil perang ya, seakan-akan ini mau perang melawan siapa, padahal hanya sekedar menurunkan baliho. Masa menurunkan baliho bawa pasukan perang, terus kemudian bawa apa namanya panser ya, terus kemudian tank-tank yang digunakan untuk perang melawan tentara asing itu ya, melawan tentara asing yang bersenjata, itu pantas bawa panser ya. Ini untuk menurunkan baliho, ini terlalu berlebihan menurut Fadlizon dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya termasuk Babi Haikal dan sebagainya ya. Terus kemudian sahabat Mezeng Pasuruan, sebenarnya apa sih yang terjadi kok sampai sedemikian rupa ya upaya-upaya dari tokoh-tokoh untuk tanda kutip menghantam Habib Rizik ini ya. Padahal kan Habib Rizik yang diinginkan pulang itu mengajak revolusi akhlak. Ya, coba kita akan mengupas apa sih yang dimaksud revolusi akhlaknya Habib Rizik. Kita akan mengacu pada ceramah beliau di Petamburan pada saat Maulid Nabi. Coba ya, ini ceramah ini yang dianggap oleh sebagian pihak ini ceramahnya provokatif, menyerang pemerintah dan sebagainya. Coba kita akan dudukkan dengan tenang. Coba kita akan kupas ceramah beliau tentang revolusi akhlak. Dalam ceramah tersebut, beliau di awal-awal sudah menjelaskan bagaimana tentang kemuliaan Nabi Muhammad dan sebagainya ya. Akhlak Nabi Muhammad dan sebagainya. Dan Nabi Muhammad merupakan salah satu sosok yang sangat luar biasa sebagai revolusioner akhlak yang merevolusi akhlak dunia. Terus kemudian beliau memberikan kritik, dan wajar siapapun boleh memberikan kritik karena kita hidup dalam sebuah negara demokrasi ya. Misalkan di sini saya mengutip kalimat daripada Habib Rizik setelah beliau bicara revolusi akhlak. Pemimpin ngebohong melulu. Beliau tidak menyebut nama ya. Beliau menyebut pemimpin. Pemimpin ngebohong melulu. Punya akhlak gak? Habib Rizik nanya pada hadirin, punya akhlak gak? Pemimpin ingkar janji melulu. Tidak menyebut nama. Punya akhlak gak? Hadirin menjawab, tidak punya akhlak. Nah, pemimpin itu kan tentu bersifat umum, mulai dari pemimpin daerah sampai pemimpin pusat. Jadi sebenarnya tidak usah tersinggung, karena kan tidak menyebut nama. Pemimpin ngebohong melulu, pemimpin ingkar janji melulu. Dan faktanya kan memang banyak pemimpin yang ingkar janji, pemimpin yang suka bohong ya. Misalkan pemimpin janji akan mensejahterakan rakyat, ternyata mensejahterakan dirinya sendiri, terlibat korupsi, di penjara. Kan banyak kepala daerah, DPR sampai menteri ya terlibat korupsi. Janjinya dulu apa? Mensejahterakan rakyat. Misalkan lagi ada pemimpin yang janji ekonomi pada bulan ini akan meroket, tiba sampai sekian tahun gak meroket. Ini kan juga apa kalau ndak ngebohong ya. Misalkan lagi ya,
Ada lagi pemimpin Mas ya, saya ini senang di demo ya, ada kan, saya senang di demo, bahkan saya kalau di demo itu saya ajak masuk pendemonya, saya ajak duduk, saya ajak makan-makan, sampai sekarang saya kangen di demo. Begitu di demo oleh umat Islam malah enggak tahu kemana ya, malah ngumpet, enggak menemui pendemonya, enggak ditemui. Ini kan apa kalau namanya enggak ngebohong ya. Jadi Habib Rizik memberikan kritikan itu sahabat ya. Misalkan lagi janji siapa yang akan merubah Pancasila, mengganti Pancasila, akan kita gebuk. Masya Allah, luar biasa ini Mas, tegas Mas ya, bagus pemimpin ini, akan kita gebuk. Tapi ternyata Pancasila mau dirubah Trisila, Ekasila, nggak digebuk-gebuk. Ini kan ya apa rek? Kan wajar kalau Habib Rizik memberikan kritikan. Jadi merubah Pancasila mau digebuk, tapi Pancasila mau dirubah jadi Ekasila, Trisila, nggak digebuk ya. Terus kemudian Habib Rizik menyampaikan, di sini kami mengutip ya, di beberapa media, habaib dan ulama dikriminalisasi karena tidak sejalan dengan penguasa. Ini kata Habib Rizik. Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Kata hadirinnya enggak punya akhlak. Masa habaib sampai ulama dikriminalisasi. Dan ini faktanya beliau alami sendiri. Bisa dicek dengan mudah di antaranya. Coba kita flashback dulu sebentar ya. Di sini ada beberapa berita online yang sudah kita cek. Habib Rizik dulu sebelum hijrah ke Mekah ya, pernah dalam satu pidatonya menjelaskan bahwasanya Pancasila 1 Juni, ya 1 Juni ya ini ya, bukan 18 Agustus, yang 1 Juni yang masih usulan, itu sila ketuhanan ditaruh di nomor buntut. Ceramah seperti itu kan memang kenyataannya sila ketuhanan pada saat 1 Juni itu diusulkan ditaruh di sila nomor 5. Habib Rizik mengkritik itu. Hari lahir Pancasila yang benar adalah 18 Agustus karena 1 Juni itu belum disahkan dan ketuhanan ditaruh di sila buntut. Itu terus kemudian dituduh, dilaporkan katanya menghina Pancasila. Contoh ya. Dan pada akhirnya nggak terbukti Mas, nggak terbukti. Terus Habib Rizik pernah lagi mengkritik ada pejabat yang mau mengganti Assalamualaikum, dengan terang-terangan dia akan mengganti Assalamualaikum diganti dengan salam Sunda ya. Habib Rizik tidak mempermasalahkan kalau salam Sunda dipakai, salam daerah itu bagus semuanya ya, tapi jangan digunakan untuk mengganti atau menghapus Assalamualaikum. Habib Rizik terus kemudian memberikan contoh, misalkan Assalamualaikum Sampurasun, bagus. Assalamualaikum Sugeng Injing misalkan ya, beliau memberikan contoh-contoh salam-salam adat ya, bagus, nggak ada masalah. Tapi kalau sampai ini Sampurasun ini digunakan untuk mengganti Assalamualaikum, menghapus Assalamualaikum, itu namanya bukan Sampurasun tapi Campuracun. Itu dianggap menghina adat Sunda, dikriminalisasi lagi. Akhirnya nggak terbukti kan, nggak terbukti. Jadi terus kemudian ada lagi ya, ini kita cek semuanya kasus-kasus yang dianggap oleh Habib Rizik sebagai kriminalisasi ya. Misalkan di sini Habib Rizik mengkritik karena logo di uang 100.000 waktu itu ya, pecahan 100.000 ya, logonya yang ada di pojok itu sekilas nampak seperti logo Palu Arit. Loh, jari ini menghina lambang negara, menghina Bank Indonesia. Loh, kan hanya memberikan kritik, ini kenapa kok lambang ini kok mirip dengan lambang Palu Arit, kenapa tidak digunakan lambang yang lain. Akhirnya dilaporkan, tapi ternyata juga tidak terbukti kan. Dan yang terakhir di antara kasus-kasus yang lain dituduh untuk pernah menyerobot tanah negara, dilaporkan dan sebagainya. Sampai yang terakhir kasat mata terang benderang dituduh atau difitnah cat mesum. Ini terang benderang fitnah ini, sampai saking terang benderangnya akhirnya kan aparat tidak punya jalan lain selain memberikan SP3, di stop kasusnya karena tidak tahu siapa yang upload. Ini jelas rekayasa besar. Habib Rizik sudah menjelaskan itu semua. Jadi wajar kan kalau Habib Rizik mengatakan ada kriminalisasi, ini kritikan ya. Sampai akhirnya Habib Rizik
harus hijrah ya, karena ada upaya pembunuhan juga dan ancaman kepada keluarga juga, pondok pesantrennya dikepung, ya latihan-latihan perang dan sebagainya ya. Terus lanjut ya. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya ulama dikriminalisasi, punya akhlak gak? Nggak punya, kata hadirinnya ya. Jadi kita tentu tidak sedang menganggap karena ada tuduhan Habib Rizik itu kan bukan orang suci. Loh iya sing ngarani Habib Rizik suci sapa rek? Ya. Coba Nawawi kritik Habib Rizik. Habib Rizik nggak pernah salah tadi matamu. Dia siapa yang mengatakan Habib Rizik nggak pernah punya salah? Habib Rizik itu bukan orang suci karena bukan nabi. Ya pasti punya salah rek, setiap manusia. Ya, apalagi kalau kesalahannya dicari-cari. Orang nggak punya salah kalau dicari-cari kesalahannya, ya pasti ada, ya. Jadi jangan salah paham ya, jangan salah paham ya. Jadi kita sedang meluruskan apa yang perlu kami luruskan. Tidak ada yang menganggap Habib Rizik suci. Habib Rizik itu tidak pernah punya dosa. Habib Rizik sendiri juga pernah menyampaikan, saya ya sebagai pemimpin bisa saja saya salah kata, salah ucapan, salah kebijakan ya. Tapi jangan terus kemudian dicari-cari salahnya sehingga sampai kerumunan pun bisa menjadi kasus besar, Mas. Ngono lho Mas ya. Wes terus beliau menyampaikan kritikan berikutnya. Ulama dihina dan dicaci maki oleh buzzer, tapi buzzernya nggak ditangkap-tangkap. Padahal sudah dilaporkan. Punya akhlak gak? Habib Rizik nanya. Dan banyak faktanya buzzer-buzzer ya. Karena sudah banyak faktanya, kita akan sebut. Di antaranya siapa? Ade Armando, Abu Canda, Dewi Tanjung, Denny Siregar, dan lain-lain. Itu setiap saat sering sekali menghina ulama, menghina habaib, bahkan sampai menghina agama ya. Coba di antaranya ya, kami sampaikan faktanya ya. Ada ini ya, buzzer-buzzer itu, baik secara lisan maupun secara tulisan di sini, mengatakan FPI itu organisasi bajingan, Rizik pengecut, banci kaleng, dungu, pengikut Habib Rizik, pengikut Rizik itu kacung. Loh ini ulah Ade Armando dan kawan-kawannya ya. Kemudian ada lagi gambar Habib Rizik diedit-edit, dikasih topi Sinterklas. Ada juga Ustadz Arifin Ilham, Allahumma firlahu, dan tokoh-tokoh ulama yang lain diedit gambarnya, dikasih topi Sinterklas. Coba dilaporkan tahun 2017 sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap. Jadi Habib Rizik mengkritik itu sahabat ya. Terus lanjut ya. Dan banyaklah Anda bisa lihat sendiri ya apa kelakuane buzzer-buzzer bayaran ini ya. Sing seakan buzzer-buzzer sing nggak bayaran Mas. Sing bayaran sih oleh bayaran. Sing nggak bayaran nih loh, melok-melok, menghina, menghujat ya. Kasihan saya lihat buzzer-buzzer yang komen-komen ya ujaran kebencian itu ya. Terus ada santri dari Pasuruan, kata Habib Rizik ini, nyindir presiden dan Kapolri, langsung ditangkap, dipenjara. Habib Rizik nggak mempermasalahkan, nggak apa-apa, silahkan, mungkin dia salah, silahkan ditangkap. Tapi kata Habib Rizik, ada anak cukong, pegang foto presiden, dicaci maki, diludahi, dibilang kacung, dibego-begoin, diancam, jadi ngancem presiden, ya, mau gue bunuh, gue tembak. Nggak ditangkep. Nah, jadi ada santri menghina presiden ditangkep, silahkan nggak apa-apa. Tapi kok ada anak cukong menghina presiden, ngancem-ngancem mau bunuh presiden, nggak ditangkep. Punya akhlak gak? Habib Rizik nanya itu sahabat ya. Jadi dan ini tidak perlu saya tunjukkan ya, Anda bisa lihat sendiri lah ya. Kalau Anda pegiat medsos Anda sudah tahu lah ya. Jadi Habib Rizik menyampaikan wajib nggak direvolusi yang seperti ini. Nah, ini maksud revolusi akhlak ya. Jadi Habib Rizik nanya, yang jawab umat. Terus lanjut, ada prajurit buat rekaman menyambut Habib datang, ditangkap, diborgol, dipenjara. Ya katanya dianggap melanggar disiplin militer, tidak sesuai Sabta Marga. Ya, ditangkap Mas. Ada itu faktanya ya, karena menyambut Habib Rizik, imam besar, kedatangannya disambut oleh prajurit TNI ya, ditangkap ya. Tapi di sisi lain ada cukong digotong-gotong, dibopong-bopong oleh aparat, nggak apa-apa, nggak ditangkap ya.
Jadi ada prajurit cinta habaib kan bagus, ditangkap. Tapi ada aparat menggotong-gotong, membopong-bopong, menyambut cukong, nggak ditangkap. Ini kan kritikan, mestinya kan ditanggapi ya, ditanggapi dengan baik ya. Terus lanjut ya, kita akan kupas satu persatu ini, biar jelas semuanya ya. Ada lonte hina Habib. Ada umat yang marah, ngancem si lonte. Aparat kalang kabut, ya, malah dijagain oleh aparat. Mestinya kan si lonte ditangkep, bukan dijagain. Tapi ada ancaman Habib, makanya lo tangkep, ya, biar nggak diancem. Nah ini kritikan. Jadi di sini digoreng oleh buzzer ini Mas. Habib kok ngomong lonte-lonte. Ya gini ya, sahabat Meseng Pasuruan, yaitu persepsi Anda boleh lah ya. Tapi gini ya, Habib tidak menyebut nama ya. Sopo yang dimaksud dengan lonte itu tidak disebut namanya. Tapi orang kan sudah paham ya. Dan si lontenya sendiri bangga dengan kelonteannya sahabat. Beda lagi kalau lontenya sembunyi-sembunyi ya, tidak bangga ya. Ini lontenya ngaku dewe. Nyai ini bukan mantan lonte tapi masih lonte. Loh, videonya ono cak. Dia dewe ngaku lonte, bangga dengan kelonteannya. Terus kita nggak boleh nyebut lonte, ya. Kecuali kalau dia ini ngelonte tapi nggak ngaku Mas, sembunyi-sembunyi, ya. Kita tentu dakwai dengan cara baik lah. Ini lontenya terang-terangan ngaku lonte dan sudah pernah tarifnya 65 juta. Wong orangnya bangga dengan lonte kok kita nyebut lonte nggak boleh. Malah dia seneng wong dia bangga kok ya. Wes ya. Di sini ada kritikan, kenapa nggak ditangkap, nggak diproses. Ya kalau aparat punya argumen, ya jawablah, ditanggapi. Begini Bib, kenapa nggak ditangkap? Karena belum ada laporan, karena begini. Kan beres Mas, ya. Nah, artinya kalau nggak ada laporan, ya kita laporkan. Setelah kita laporkan, tangkepen. Terus, ya, beliau Habib Rizik secara singkat juga mengkritik Undang-Undang Omnibus Law. Ya, dari segi prosesnya yang beliau anggap tidak partisipatif, terus kemudian juga dari substansinya juga, dan juga diantaranya yang beliau kritik adalah mestinya dalam proses pembuatan undang-undang itu harus dibaca satu persatu, pasal demi pasal dibaca, disahkan ya, meskipun itu 1000 halaman, tapi itu konsekuensi. Karena apa? Karena kalau sudah disahkan itu konsekuensinya wajib dipatuhi oleh semua rakyat Indonesia. Jadi harus hati-hati betul. Jangan terus kemudian ada pimpinan yang mengatakan saya tidak membaca semuanya, saya membaca secara acak. Ya tidak boleh sih, undang-undang yang dia sahkan dia sendiri tidak tahu apa isinya. Itu yang dikritik sahabat ya. Wes terus ya. Jadi ada undang-undang main ketok palu, isinya belum tahu, punya akhlak gak? Makanya ini harus revolusi ya. Beliau juga mengkritik yang mengatakan presiden dibilang petugas partai. Harusnya kan presiden itu kalau sudah jadi presiden ya kepala negara ya, bukan lagi petugas partai. Dan yang paling penting, perhatikan ini, yang paling penting adalah Habib Rizik sudah membuka pintu dialog di bagian akhir ceramah beliau ya. Beliau mengatakan mari kita buka pintu dialog, rekonsiliasi. Kami masih membuka pintu damai ya, ini ya. Karena kalau revolusi akhlak tanpa ada dialog, tanpa ada rekonsiliasi, tanpa ada kedamaian, itu bukan revolusi akhlak namanya. Perang saja harus pakai akhlak, kata Habib Rizik ini ya. Jadi kalau kami menawarkan dialog, kata Habib Rizik ini, berarti kami tidak ingin perang. Garis bawah ini. Kalau kami menawarkan dialog, berarti kami tidak ingin perang. Kalau kami mau rekonsiliasi, berarti kami tidak mau pertumpahan darah. Perhatikan ini, garis bawahi. Tapi tidak ada kata damai dengan kezaliman. Kalau mau damai, stop dulu kezalimannya. Kan bahasanya biasa saja sih. Ya. Coba Anda telaah dengan jernih ya. Tidak ada kata damai dengan kezaliman. Kalau mau damai, stop dulu kezalimannya. Kan normatif saja. Berikutnya, tapi kalau sudah ditawarkan damai, sudah ditawarkan dialog, rekonsiliasi,
tetapi mereka tetap saja congkak, angkuh, sombong, zalim. Dan memang kenyataannya ada kan salah satu tokoh yang mengatakan, apanya yang mau direkonsiliasi? Ya, bahkan ada yang mengatakan buzzer-buzzer ini bukan kelasnya, ya, rekonsiliasi dengan Habib Rizik, ya. Masya Allah, ya. Jadi Habib Rizik membuka rekonsiliasi, kok malah ada yang berusaha menutup pintu rekonsiliasi. Nah, beliau menyampaikan, kalau mereka tetap congkak, angkuh, sombong, zalim, ulama tetap dikriminalisasi, maka revolusi akhlak bisa saja berubah menjadi revolusi jihad. Jadi ojo didelok nggak burine tok revolusi jihad. Delok endi si awale. Kalau revolusi akhlak dengan damai, kita dialog, rekonsiliasi, ternyata mereka angkuh, sombong, congkak, zalim, revolusi akhlak bisa berubah menjadi revolusi jihad. Dan itu pun jihad itu maknanya luas. Tidak ada Habib Rizik mengatakan kita akan angkat senjata. Gak ono. Jangan terus kemudian didramatisir koyok-koyok Habib Rizik ini kate perang ambek negara. Gak ono, Cak. Ya. Jadi intinya sahabat Meseng Pasuruan, kritikan dari Habib Rizik itu ya terlepas dari apakah bahasa beliau terlalu keras, yaitu karakter, ya. Karakter, ada orang yang mengkritik dengan bahasa halus, bagus, monggo. Ada yang mengkritik dengan bahasa tegas, monggo. Ada yang keras, monggo. Yang penting kritikannya, substansinya itu mestinya harus ditanggapi. Ya, yang penting tidak mencaci, menghina misalkan. Yang penting tidak terus kemudian angkat senjata. Yang penting kan ini kritikan, sebatas kritikan. Ayo dialog, ayo rekonsiliasi, ayo damai, ayo bersatu. Kan itu intinya, ya. Dan mestinya kritikan itu ditanggapi, ya. Apalagi sudah ada pintu dialog. Habib Rizik sudah membuka pintu dialog, ya. Jadi jangan belum sudah tidak ada rekonsiliasi. Loh, ini kan justru tidak menyejukkan, ya. Ini kalimat-kalimat ini justru tidak menyejukkan, justru memperkeruh keadaan, sahabat, ya. Dan ini bisa membuat perpecahan di tengah-tengah umat, ya. Jadi saran saya kepada siapapun, ayo, ya, mestinya kita ini mengedepankan dialog, ya. Habib Rizik ngomong dialog, bahkan sejak zamannya Ahok dulu Habib Rizik sudah menawarkan dialog. Ayo dialog, ya, dengan syarat seperti ini, hentikan kezaliman dan sebagainya, ya. Jadi intinya dialog artinya apa? Ya, misalkan, ya, panggillah Habib Rizik, undanglah. Kalau tidak mau datang misalkan gengsi, panggil untuk silaturahim dan klarifikasi misalkan. Sampaikan, oh begini Habib, ya, kenapa yang ini tidak kami tangkap karena begini, kenapa ini cukong ini kami bopong-bopong, jawaban. Atau kenapa yang santri ditangkap, yang anak cukong nggak ditangkap, jawab, ya. Kenapa sih kok misalkan tadi apa masalah undang-undang itu seperti ini, jawab, ya. Misalkan lagi kenapa kok Habib menuduh kriminalisasi, ini loh Habib begini, jawab kalau memang punya argumentasi. Jadi semua yang dikritik oleh Habib Rizik jawaban, ya. Kenapa kok misalkan buzzer gak ditangkap, oh begini Habib, ini begini, jawaban, ya. Jelaskan kepada umat kalau memang punya argumentasi. Kalau memang tidak punya argumentasi, Anda merasa benar sing diomong Habib Rizik ini, minta maaf lah, ayo bertobat, akhiri semua kezaliman ini, jangan diulangi lagi, ayo revolusi akhlak, ya. Itu sahabat, ayo kita berpikir yang jernih, jangan terus kemudian ada statement-statement yang semakin memperkeruh keadaan, ya. Jadi ayo kita bersatu sesama anak bangsa ini, jangan terus kemudian dipecah belah, ya, kemudian ada perpecahan, ada perdebatan yang tidak pernah selesai karena memang tidak mau dialog. Coba dialog, pasti semuanya akan selesai. Jadi saya tidak menganggap terus kemudian wow, Nawawi fanatik kepada Habib Rizik, bukan, sahabat. Jadi begini, ya, secara naluri kenapa sih kok pecinta Habib Rizik ini begitu militannya, begitu cintanya kepada Habib Rizik? Karena memang secara logika begini, ya, orang itu semakin ditekan akan semakin militan. Coba yang haters amazing ini, ya, kan banyak juga hatersnya ini. Coba semakin Anda mencaci maki saya misalkan, ya, maka yang mendukung saya, yang membela saya juga pasti akan militan, pasti akan banyak, ya. Jadi itu sudah sunnatullah, ya.
Jadi semakin orang itu dibenci, maka di satu sisi dia akan semakin dicintai. Semakin dia ditekan, maka pengikutnya akan semakin militan. Jadi itu sudah alamiah ya. Dan bagi saya sekali lagi, Habib Rizik memang bukan orang suci, bukan. Siapa sing ngarani suci? Ya, saya setuju. Loh, kalau Habib Rizik saja bukan orang suci, apa maneh Khomeini? Apa maneh sing ngomong iku, pejabat iku sing ngomong Habib Rizik kan bukan orang suci. Kalau Khomeini orang suci. Loh, sampai dhewe wong suci ta, Cak? Ya. Jadi ndaklah ya, ndak kita tidak sedang mensucikan siapapun. Ya namanya manusia, Habib Rizik bisa saja berbuat salah. Mungkin kata-katanya ada yang salah, mungkin yang dianggap berlebihan oleh sebagian orang. Ya bisa saja. Ya bisa saja, sangat mungkin manusia biasa. Tapi substansinya kan perlu dijawab, ya. Ya, dan masalah keras dan lembut dan santun itu karakter. Sayyidina Abu Bakar itu lebih mengesankan kelembutannya. Sayyidina Umar lebih karakter ketegasannya. Sayyidina Ali lebih keras lagi, ya. Baik, sahabat Messing Pasuruan, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang jelas video ini bertujuan untuk menyatukan anak bangsa sehingga tidak ada lagi saling hujat menghujat, tidak ada lagi pro kontra yang semakin berkeliaran di mana-mana ini, semakin liar isunya ini. Ayo kita bersatu, dan tentu saya sendiri barangkali ada salah kata menyinggung siapapun ya, menyinggung siapapun, tentu saya juga manusia biasa, bisa saja saya berbuat salah dan pasti banyak salahnya. Saya juga Al-Fakir menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian wa akhiron wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.